Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin fid din bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dialah yang menciptakan langit dan bumi beserta isinya, yang menetapkan waktu bagi segala sesuatu, termasuk bulan-bulan yang mulia, dan diantaranya adalah bulan Ramadan yang akan segera kita sambut. Puji baginya yang telah memberikan kita kesadaran untuk mempersiapkan diri menghadapi bulan penuh berkah ini sebelum matahari terbit untuk menyambut kedatangan Ramadan. Allah Subhanahu wa taala telah mengajak kita untuk membersihkan hati, menyegerakan amal soleh, dan memperbaiki hubungan kita dengannya serta dengan sesama makhluknya. Dialah yang menjadikan Ramadan sebagai kesempatan bagi kita untuk bertobat, meningkatkan kualitas ibadah, dan meraih keberkahan yang tidak terhingga. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada suri tauladan kita, yakni Nabi Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, utusan yang membawa risalah kebenaran, yang mengajarkan kita cara mempersiapkan Ramadan dengan baik. Beliau adalah teladan yang sempurna dalam menjalankan ibadah puasa, membaca Al-Quran, dan mengerjakan segala amalan dengan khusyuk dan penuh keikhlasan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Betapa indahnya ketika kita menyadari bahwa bulan Ramadan, bulan yang dinantikan oleh seluruh umat Islam di seluruh penjuru dunia, semakin menginjakkan langkahnya ke tengah-tengah kita. Seolah-olah kita sedang menunggu kedatangan tamu kehormatan yang akan membawa berkah, kebaikan, dan ampunan yang melimpah dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 185, ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa kepada Allah Subhanahu
setiap jiwa yang sungguh-sungguh menghadapinya dengan penuh kesadaran dan persiapan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Barang siapa yang berpuasa Ramadan karena iman dan mengharapkan pahala, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Maka berkat besar ini tidak akan datang dengan sendirinya. Kita perlu menyambutnya dengan persiapan yang sungguh mendalam, baik dari sisi jasmani, rohani, harta benda maupun hati nurani kita. Kemudian ada beberapa hal yang perlu kita persiapkan untuk menyambut bulan suci Ramadan. Yang pertama yaitu mempersiapkan badan untuk menjalani ibadah dengan kemudahan. Tubuh adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala yang menjadi wadah bagi kita untuk beribadah. Seperti halnya seorang atlet yang harus melatih dan menjaga kondisi fisiknya sebelum bertanding. Kita juga perlu mempersiapkan tubuh agar mampu menjalankan segala ibadah di bulan Ramadan dengan baik. Mulailah dengan memperbaiki pola makan dan gaya hidup kita sejak sekarang. Kurangi konsumsi makanan yang berlemak tinggi, manis yang berlebih atau makanan yang tidak sehat lainnya yang bisa membuat tubuh kita terasa lesu dan tidak bertenaga ketika berpuasa. Gantilah dengan makanan bergizi seimbang, sayuran hijau atau buah-buahan segar, protein yang baik dan makanan yang mudah dicerna. Kemudian biasakan diri untuk berolahraga secara teratur dengan intensitas yang sesuai. Olahraga ringan seperti jalan cepat, senam pagi atau bersepeda akan membantu meningkatkan kesehatan jantung, memperlancar peredaran darah, dan membuat tubuh lebih siap menghadapi hari-hari puasa. Hindari pula kebiasaan buruk yang merusak kesehatan, seperti merokok, mengonsumsi minuman keras, atau begadang tanpa alasan penting. Salah satu hal yang sering kita lupakan adalah menjaga kesehatan mulut dan gigi. Di bulan Ramadan, kita akan lebih banyak membaca Al-Quran dan berdoa. Maka pastikan kita menjaga kebersihan mulut agar ibadah kita menjadi lebih khusyuk dan nyaman. Selain itu, periksakan kesehatan secara rutin ke dokter jika diperlukan agar kita tidak terganggu oleh penyakit saat Ramadan tiba. Kemudian hal yang kedua yaitu mempersiapkan jiwa untuk merasakan berkah bulan suci. Jika persiapan jasmani adalah dasar, maka persiapan rohani adalah inti dari kesuksesan kita dalam menjalankan ibadah Ramadan. Jiwa yang siap akan mampu merasakan kehadiran dan berkah Allah Subhanahu wa taala dengan lebih mendalam. Mulai sekarang, tingkatkan kebiasaan ibadah kita secara bertahap. Jika sebelumnya kita hanya membaca Al-Quran sesekali, mulailah membacanya setiap hari. Bahkan jika hanya beberapa ayat saja, cobalah untuk memahami makna dari ayat-ayat yang kita baca. Bukan hanya sekedar membacanya dengan lantang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillah, falahu bihi hasanah, wal hasanatu bi asyri amsalha. La aqulu alif lam mim harfun, walakin alifun harfun, wa lamun harfun, wa mimun harfun." Barang siapa yang membaca satu huruf dari kitabullah, maka baginya satu kebaikan, dan satu kebaikan itu dibalas dengan 10 kebaikan. Aku tidak mengatakan alif lam mim adalah satu huruf, akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Kemudian tingkatkan pula kebiasaan sholat sunnah seperti sholat tahajud, sholat duha atau sholat witir. Sholat adalah tali penghubung antara hamba dengan Tuhannya. Semakin sering kita menjalin tali ini, semakin kuat hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian biasakan diri untuk berzikir setiap saat, baik ketika sedang bekerja, berjalan, atau bahkan saat istirahat. Zikir yang terus-menerus akan membantu kita menjaga hati tetap tenang dan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Selain itu,
memanfaatkan waktu sebelum Ramadan untuk belajar lebih banyak tentang ajaran Islam, terutama tentang ibadah-ibadah yang dilakukan di bulan Ramadan seperti puasa, salat tarawih, qiyamul lail, dan membaca Al-Quran. Datanglah ke majelis ilmu, dengarkan ceramah agama atau pelajari dari sumber-sumber yang benar. Semakin banyak kita mengetahui tentang ibadah, maka semakin baik kita dapat melaksanakannya dengan benar dan khusyuk. Kemudian, hal yang ketiga yang perlu kita persiapkan adalah mempersiapkan rezeki untuk beribadah dan membantu sesama. Ramadan adalah bulan yang penuh dengan kesempatan untuk bersedekah dan membantu sesama. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 177, sesungguhnya amal soleh itu bukanlah hanya berdiri pada waktu sholat saja, tetapi amal soleh ialah berbuat baik kepada orang-orang yang menyambut hari tua dengan baik, kepada anak yatim, kepada orang miskin, kepada orang yang meminta-minta dan melakukan pembayaran zakat, serta melakukan ibadah yang baik dengan menyatakan kebenaran, menepati janji, membantu dalam kesusahan dan kesempitan, serta dalam peperangan yang di jalan Allah. Mereka itulah orang-orang yang benar, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Oleh karena itu, mulailah merencanakan pengeluaran kita sejak sekarang. Siapkan kebutuhan dasar selama bulan Ramadan, seperti bahan-bahan makanan untuk sahur dan berbuka, keperluan untuk ibadah seperti sarung, mukena, mushaf, Al-Quran, dan lain sebagainya. Bahkan sebelum Ramadan tiba, kita bisa mulai mengumpulkan makanan atau kebutuhan lainnya untuk dibagikan kepada mereka yang membutuhkan di lingkungan kita sendiri. Pasti ada banyak saudara kita yang menghadapi kesulitan ekonomi. Mari kita jadikan Ramadan sebagai kesempatan untuk memberikan kebahagiaan kepada mereka. Selain itu, persiapkan juga untuk mengadakan buka bersama dengan keluarga, teman, atau bahkan dengan orang-orang yang tidak memiliki keluarga di sekitar kita. Hal ini tidak hanya akan memberikan manfaat bagi mereka yang menerima, tetapi juga akan memperkuat tali silaturahmi di antara kita sebagai umat Islam. Kemudian yang terakhir yaitu menyiapkan intensi kita untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Yang paling penting dari semua persiapan adalah mempersiapkan hati dan niat kita. Tanpa niat yang tulus dan hati yang bersih, segala ibadah yang kita lakukan akan sia-sia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa." Sesungguhnya segala amalan tergantung pada niatnya, dan sesungguhnya setiap orang akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Maka dari itu, mulailah dengan membersihkan hati kita dari segala macam penyakit seperti dendam, iri hati, hasad, ria, dan ujub. Minta maaf kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala dosa dan kesalahan yang kita perbuat, baik yang kita sadari maupun yang tidak kita sadari. Juga jangan ragu untuk meminta maaf kepada orang-orang yang pernah kita sakiti, baik secara langsung maupun tidak langsung. Hubungi mereka, ajak mereka berdamai, dan hilangkan segala beban yang ada di hati kita. Pastikan pula bahwa niat kita dalam menyambut bulan suci Ramadan adalah murni hanya untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, bukan karena ingin dilihat oleh orang lain atau karena ikut-ikutan semata. Kita harus menyadari bahwa setiap amalan yang kita lakukan akan diperiksa oleh Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui segala sesuatu, bahkan yang tersembunyi di dalam hati kita. Selain itu, siapkan hati kita untuk menghadapi berbagai tantangan yang mungkin muncul di bulan suci Ramadan, seperti rasa lapar dan dahaga, godaan dari syaitan, atau kesulitan untuk tetap konsisten dalam beribadah. Jadikan tantangan-tantangan ini sebagai batu loncatan untuk semakin memperkuat keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimin min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.
Alhamdulillah ala ihsani wa syukur lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwani. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang salat Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan tidak akan selalu ada untuk kita. Setiap tahun yang berlalu kita semakin dekat dengan hari akhirat, hari di mana segala amalan kita akan dihisab dengan seksama. Mari kita manfaatkan waktu yang tersisa sebelum Ramadan tiba dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai kita hanya menyadari pentingnya persiapan setelah bulan suci ini telah berlalu dan kita merasa menyesal karena tidak bisa memanfaatkannya dengan optimal. Marilah kita berjanji kepada diri sendiri dan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita akan menyambut kedatangan bulan Ramadan tahun ini dengan persiapan yang mendalam dan penuh kesadaran. Kita akan menjalankan segala ibadahnya dengan ikhlas, khusyuk dan penuh cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akan menggunakan bulan ini sebagai kesempatan untuk merenungkan diri, memperbaiki kesalahan dan menjadi pribadi yang lebih baik dari sebelumnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesempatan untuk menyambut bulan suci Ramadan dengan sehat jasmani dan rohani. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima semua ibadah kita, memberikan ampunan atas segala dosa kita dan memberikan berkah yang melimpah kepada kita serta keluarga kita. Semoga pula kita diberikan kekuatan untuk terus menjaga kebaikan yang kita pelajari dan lakukan di bulan suci Ramadan hingga akhir hayat kita. Amin amin ya rabbal alamin. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma ballighna Ramadan, Allahumma ballighna Ramadan, Allahumma ballighna Ramadan. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Akhir